Haleluya, puji Tuhan. Minggu ketiga di bulan Juli masih dengan tema iman bukan ngotot. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami selalu bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia, berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah atas kami, tuntunan Roh Kudus-Mu, bahkan Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami sebagai Sang Penebus kami. Terima kasih Bapa. Kami akan makan firman-Mu dengan lahap. Urapan Roh Kudus bekerja dalam kami, sehingga kami diberi kecerdasan untuk menangkap dengan baik dan tepat setiap makna daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, yang ketiga ini kita akan mengambil dari firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini adalah hidup orang Kristen sesuai dengan perikop dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Jadi hidup orang Kristen itu adalah kehidupan yang berdoa. Tapi doa yang seperti apa? Doa yang tepat dan benar. Dan doa yang tepat dan benar itu adalah doa yang lahir dari iman. Dan iman itu menjadi iman yang benar, iman yang sehat, iman yang membuat kita tenang walaupun sedang menghadapi persoalan, adalah dengan kita harus menguasai diri dari setiap persoalan atau dari setiap masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita menjadi tenang. Baru di situ kita berdoa dengan powerful. Doa dengan kekacauan, kegalauan, kepanikan, ketakutan, bahkan dengan rasa frustrasi dan putus asa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kuasai diri dulu emosi kita. Kuasai diri dulu sekarang hati kita. Sesudah tenang, baru kita bisa berdoa. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa menangkap pikiran-pikiran Allah. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa berdoa dalam hadirat Allah. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa berdoa dengan iman. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa berkata-kata dengan tepat dalam doa. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa menangkap hikmat Tuhan. Padahal hikmat itu adalah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa merasa dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh emosi kita dan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Jadi tetap ketenangan merupakan kunci untuk kita bisa punya iman yang benar dan berdoa dengan berkuasa. Itu sebabnya Yesus memberikan damai sejahteranya sendiri kepada kita, supaya dalam kondisi apapun kita tetap damai dan sejahtera. Damai sejahtera kita bukan karena kondisi baik terus, bukan karena semuanya sedang happy-happy, tapi dalam situasi kondisi apapun, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita, damai sejahtera yang tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lapuk oleh hujan, tidak pernah luntur atau tidak pernah rontok oleh masalah yang ada. Karena damai sejahtera yang tangguh, damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang murni, damai sejahtera dari kekuatan Roh Kudus-Nya. Sebabnya jadilah tenang. Sebab dalam ketenangan itu ada kepastian iman. Saya percaya doa seperti ini dalam kondisi sudah tenang karena kita mau menguasai diri dari emosional kita, maka doa kita tidak sia-sia. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, dan doa kita menjadi doa
yang berdasarkan iman yang pasti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.